Pemirsa, saat ini rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora masih dilakukan di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, tepatnya di perumahan Grand Permata Residence. Hingga saat ini setidaknya sudah 6 adegan yang diperagakan langsung oleh 2 tersangka, yakni Mario Dandisatrio dan Shane Lucas, serta pemeran pengganti dari pelaku AG yang memang diwakilkan karena usianya masih di bawah umur atau masih dikatakan sebagai anak. Dan kembali kami akan sapa Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Prof. Hipnu masih bersama kami, Prof. Iya, Bang, ya. Baik, Prof, keterangan dari salah satu saksi yang melihat langsung kejadian ini, informasinya AG dan juga Shane yang saat itu berada di lokasi ketika penganiayaan terjadi, ini tidak ada upaya untuk menghentikan ataupun menghentikan penganiayaan. Nah, nanti dampaknya kepada dakwaan mereka seperti apa, Prof? Ya, itulah yang disebut sebagai bentuk pembiaran. Pembiaran itu kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Anak itu diatur dalam pasal 76. Nah, dalam konteks pembiaran ini, ya mau tidak mau, karena konstruksi hukumnya sebagai pemberian tidak melerai, itu masuk kualifikasi sebagai tindak pidana. Ya, tindak pidana. Dengan hal seperti ini cukup berat juga, Saudara Shane, ketika ada suatu kejahatan tidak melakukan suatu pencegahan. Ancamannya cukup berat, Mbak. Sampai 12 tahun kalau pembiaran melakukan suatu tindak pidana. Inilah yang saya kira menjadikan pembelajaran bagi kita semua dalam kasus ini. Ketika ada suatu kejahatan, itu wajib melaporkan. Itu esensi di dalam pasal 76. Jadi semua tindak pidana lah, apakah itu tindak pidana korupsi, apakah tindak pidana umum. Jadi diperlukan empati kepada setiap orang. Begitu ada tindak pidana, itu laporan kepada polisi, laporan kepada penegak hukum. Jangan sampai malah kita sebagai kena. Itu kewajiban sebagai warga negara yang baik, ketika ada suatu kejahatan wajib melapor. Kalau tidak, kualifikasinya sebagai delik pembiaran atas suatu tindak pidana. Dan itu cukup berat. Dan ditentukan secara khusus, Mbak Agia, di dalam pasal 76 itu paling tidak itu bisa 12 tahun dalam kasus, apalagi terlihat kasusnya ini terkait perencanaan sampai mati lagi, misalkan seandainya mati misalkan itu untung kan tidak kan, alhamdulillah si David kan enggak. Ya paling tidak ancaman sampai 12 tahun. Kalau dalam Undang-Undang Anak itu, kalau seandainya terdakwa korban itu meninggal, itu memang 15 tahun. Tapi kalau sampai sakit berat, itu maksimal adalah 12 tahun. Jadi ini yang saya kira dari rekonstruksi ini memberikan suatu pembelajaran ke kita semua yang tidak hanya kasus inilah. Konsep pembiaran itu kita harus memberikan suatu dukungan kepada penegak hukum, dukungan kepada masyarakat, jangan sampai kita kena pasal suatu pembiaran. Begitu, Mbak.